Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Apa kabar? Saya Esi Malaisari Sakti. Hari ini akan membahas untuk mata kuliah pemrograman dan dasar komputer. Adapun tema yang dibahas hari ini mengenai besaran memori dan konversi bilangan. Kita tahu bahwa sebuah komputer pasti membutuhkan memori. Ya. Besaran memori yang kita butuhkan sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Dan kita tahu memori adalah sebagai tempat penyimpanan data. Adapun besaran dari memori ada bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, dan petabyte. Perhatikan gambar ini adalah gambar anak tangga yang bisa mengingat ingatan kita waktu di SMA, ya, di pelajaran matematik untuk menghitung luas, itu kita menggunakan antar tangga seperti ini dengan kilometer, hektameter, dekameter, dan seterusnya. Begitu juga dalam menghitung besaran memori. Ya, kita bisa gunakan anak tangga ini, hanya saja isinya adalah sesuai dengan besaran memori itu sendiri. Ada byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, dan petabyte. Ya. Perubahan besaran nilai dari byte ke petabyte atau dari atas ke bawah itu dengan cara dibagi dengan 2 pangkat 10 atau dibagi dengan 1024. Begitu juga besaran, ya, perubahan besaran apabila dilakukan dari petabyte ke byte. Artinya dari bawah ke atas. Itu dengan cara dikali dengan 2 pangkat 10 atau dikali dengan 10 atau 1024. Ya. Jadi ingat, ya, diperhatikan dari atas ke bawah dibagi, dari bawah ke atas dikali. Jadi kalau kita ingat dulu dengan kilometer hektometer, ini kebalik, ya. Kita lihat misalkan 1 terabyte. 1 terabyte ini sebetulnya besarannya berapa byte? Ya. Kita lihat. 1 terabyte di sini nih terabyte. Ke byte kita naikin. Ya. 1, 2, 3, 4. Berarti dikalinya 4 kali dengan 2 pangkat 10. Ya. Dikali dengan 2 pangkat 10 sebanyak 4 kali. Nah ini dia. Jadi 1 terabyte 2 pangkat 10 dikali 2 pangkat 10 dikali 2 pangkat 10 dikali 2 pangkat 10. Dikurungin dikali 1. Berarti 1 kali 2 pangkat 40. Yaitu 240. Coba diperhatikan. Ya, kita lanjutkan. Kita lanjutkan pada materi selanjutnya yaitu tentang sistem bilangan. Sistem bilangan yang kita kenal yaitu bilangan desimal. Tapi sesungguhnya sistem bilangan di komputer itu mengenal namanya biner. Ya. Jadi sistem bilangan yang kita kenal nantinya menjadi ada 4, yaitu sistem bilangan desimal, sistem bilangan biner, sistem bilangan oktadesimal, dan heksadesimal. Di mana bilangan desimal itu kita kenal dengan sistem berbasis 10. Ya. Bilangan biner kita kenal dengan sistem berbasis 2. Bilangan oktadesimal kita kenal dengan sistem bilangan berbasis 8. Dan heksadesimal kita kenal dengan sistem bilangan berbasis 16. Ya. Nah, kita lihat di sini. Ya. Kalau kita
Ya, semuanya kita mengenal sistem bilangan, yaitu sistem bilangan desimal. Desimal, desi itu 10. Ya. Jadi ada 10 bentuk, yaitu mulai dari 0 sampai 9. Jadi kalau dari 0 sampai 9 itu ada 10 bentuk. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10 bentuk. Sementara 10 yang kita kenal itu adalah bukan bentuknya dari desimal, tapi pengulangan dari 1 dan 0. 11 pengulangan dari 1 dan seterusnya. Nah, komputer menggunakan sistemnya adalah sistem bilangan biner, yaitu sistem berbasis 2-an. Adalah 0 dan 1. Nah, komputer kalau seandainya kita mempunyai sistem bilangan biner yang sangat panjang, itu akan membuat mata memandang akan pusing. Oleh karena itu, diringkaslah ya dengan sistem bilangan yang kita kenal dengan oktadesimal dan heksadesimal. Okta itu adalah artinya 8, desimal karena menggunakan bentuk-bentuk dari bilangan desimal. Dan oktadesimal berisi dari 8 bentuk. Apa aja? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan ini ada 8 bentuk. Sehingga di oktadesimal tidak mengenal angka 8. Jelas ya? Nah, sedangkan heksadesimal, tadi heksa itu adalah 16, berarti mempunyai 16 bentuk. Desimal dia menggunakan bentuknya si desimal, yaitu 0 sampai 9. 10 yang kita maksud di dalam desimalnya tadi, itu di dalam heksa adalah A, 11 itu adalah B, 12C, 13D, 14E, dan 15F. Ya, sudah? Mulai jelas ya? Jadi sistem bilangan ada 4, desimal, biner, okta, dan heksadesimal. Bagaimana konversi dari desimal ke biner? Ya. Nah, konversi dari desimal ke biner ini memang penting banget di dalam komputer. Kenapa? Saat kita melakukan input data. Input data, katakanlah kita akan menginput kata huruf A. Ya, kita menghirup huruf A. Si komputer kan tidak mengerti huruf A. Si komputer mengerti bilangan biner. Nah, kita lihat huruf A ini, dia lihat dulu ke dalam kode yang digunakan dalam komputer tersebut. Kode yang saat ini yang dikenal adalah kode ASCII. A di dalam kode ASCII itu adalah 65 bilangan desimalnya. Sehingga pada saat Anda ketik A, itu representasi dari desimal 65. Si sistem akan merubah ke dalam biner, ke dalam bentuk 0 dan 1. Ya. Sehingga caranya bagaimana sistem merubah dari desimal ke biner? Ya. Jadi kalau kita nulis H, itu dia lihat konversinya ke dalam ASCII. ASCII yaitu American Standard Code Interchange International. A itu 65 sehingga dia rubah ke dalam bentuk biner. Dengan cara bilangan biner tersebut dibagi dengan 2 secara terus-menerus dan sisa hasil pembagiannya itu dicatat. Ya, dari bawah ke atas kalau pembagiannya secara menurut yang umum kita lakukan. Contoh, kita akan mengkonversikan bilangan desimal nilai 50. Ya, katakanlah kita ingin melakukan di kalkulator menjumlahkan 50 ditambah 1. Begitu Anda ketik 50, maka sistem akan mengkonversikannya ke dalam bilangan biner. 50. Caranya bagaimana? Dibagi 2 secara terus-menerus. Sampai tidak bisa dibagi lagi. Dan hasil binernya adalah sisa pembagiannya. Kita coba. 50 dibagi 2, 25. Sisa pembagiannya 0. Lalu 25 dibagi lagi 2, 12.
sisa pembagiannya 1. 12 dibagi 2, sisa pembagiannya adalah 0. 6 dibagi 2 adalah 3, sisa pembagiannya adalah 0. 3 dibagi 2 adalah 1, sisa pembagiannya 1. Dan 1 dibagi 2 itu nggak bisa, 0, jadi sisa pembagiannya 1. Sehingga bit biner ini adalah sisa pembagiannya dari bawah ke atas. Perhatikan 1, 1, 0, 0, 1, 0. Ya, jadi hasilnya 1, 1, 0, 0, 1, 0. Ya? Ini konversi dari desimal ke biner. Sekarang bagaimana kalau konversi dari biner ke desimal? Diperlukan. Katakanlah saya mau mengetik huruf A. Kita tag huruf A. Maka sistem akan merubah ke dalam bentuk biner. A kode ASCII-nya 65 di dalam komputer dirubah menjadi tadi bilangan binernya. Lalu pada saat ingin tampil ke monitor kan yang nampak di kita. Jadi sistem komputer merubah lagi ke dalam bentuk desimal. Dari rubah desimal baru dilihat kepada kode ASCII-nya, yaitu 65. Maka ditampilkan. Ya. Jadi bagaimana konversi dari biner ke desimal? Ya. Caranya kita lihat. Katakanlah ini tadi sudah kita input angka 50, hasilnya segini, begitu mau diproses, sudah diproses, tampilin ke dalam monitor. Berarti dari biner dirubah lagi ke dalam bentuk desimal. Nah, untuk dari biner ke desimal menggunakan nomor bit. Ya. Menggunakan nomor bitnya itu dimulai dari 0 dan penulisannya dari kanan. Saya ulangi, untuk konversi dari biner ke desimal itu membutuhkan nomor bit. Nomor bit dimulai dari 0 dengan penulisannya dimulai dari kanan. Banyaknya nomor bit tergantung memori internal yang digunakan. Jadi kalau seandainya komputer Anda menggunakan memorinya 64 bit, maka nomor bitnya 0 sampai 63. Kalau komputer Anda menggunakan 32 bit, maka menggunakan bitnya 0 sampai 31. Ya. Sehingga konversinya itu panjangnya sesuai dengan nomor bit daripada memori internal. Nah, untuk pembelajaran dan untuk memudahkan pengertian, maka kita asumsikan kita menggunakan komputer menggunakan 8 bit. Walaupun sekarang nggak ada, tapi untuk pembelajaran kita menggunakan 8 bit. Sehingga nomor bit yang kita gunakan 0 sampai 7. Ingat, penulisannya dari kanan dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, binernya kita masukkan. Ya. Nah, ini seperti ini. Perhatikan, binernya kita masukkan. Bu, tadi kan 110010. Ya, kita masukin, ingat ya, selalu masukinnya dari kanan. 0, 1, 0, 0, 1, 1. Karena nggak ada lagi, kita isi dengan 0, 0. Nah, bagaimana mengkonversikan dari biner ke desimal? Ya. Kita kali dengan 2. Karena biner itu mempunyai 2 bentukan. Berarti kita kali dengan 2, pangkat sesuai dengan nomor bitnya. Jadi kita perhatikan tadi di sini, saya ulangi lagi. Yang 0 ini dikali dengan 2, pangkat nomor bitnya. Nomor bitnya 0, berarti pangkat 2. 1 dikali 2, pangkat 1. 0 dikali 2, pangkat 2. 0 dikali 2, pangkat 3. 1 dikali 2, pangkat 4. 1 dikali 2, pangkat 5. 0 dikali 2, pangkat 6. 0 dikali 2, pangkat 7. Sehingga penulisannya kita lihat seperti ini. Ini tadi 0, 1, 0, 0, 1, 1.
Yang belakangnya nggak ada, kita tulis sebagai 0 dan 0. Kita tuliskan. Kita lihat 0 dikali berapapun, 0. Ini 0. Ya. Lalu di sini, ini kelebihan satu nih ya. 1 kali 2 pangkat 5. 1 kali 2 pangkat 5 itu adalah 2 pangkat 5 itu 32. Berarti 32 kali 1, 32. 1 kali 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu 16. 1 kali 16 adalah 16. Yang ini 0, ini 0. Ini 1 kali 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu 2. 2 kali 1 adalah 2. 0. Yang perlu diperhatikan di sini ya. 2 pangkat 0 itu adalah 1. Jadi katakanlah P pangkat 0 itu adalah 1. Ya, jadi 2 pangkat 0 adalah 1. 1 kali 0 adalah 0. Dijumlahkan menjadi 50. Sehingga biner yang ini 00110010 itu adalah sama dengan 50 dalam bilangan desimal. Ya. Sekarang kita coba kepada bilangan okta. Bagaimana konversi desimal ke dalam bilangan oktadesimal? Nah, oktadesimal ini digunakan yaitu untuk memudahkan dalam bit biner yang sangat panjang. Akan tetapi yang saat ini digunakan adalah heksa. Ya, untuk pembelajaran saya tetap akan menjelaskan. Konversi dari desimal ke okta, kita tahu okta ini adalah 8 bentuk, sehingga dibagi dengan 8. Secara terus-menerus hasilnya adalah sisa pembagian. Jadi kita contoh 256 desimal dikonversikan ke dalam bilangan oktal, maka dibagi dengan 8. 256 dibagi 8, 32 sisa 0. 32 dibagi 8, 4 sisa 0. 4 dibagi 8, itu tidak bisa, asumsinya 0, maka sisanya 0. Oleh karena itu, 256 desimal, maka oktalnya adalah 400 oktal. Dari bawah ke atas, 400. Ya, kita lanjut. Untuk konversi dari oktadesimal ke desimal, ya, yaitu dikali dengan 8, karena okta 8, berdasarkan pangkat nomor bitnya. Ya. Kita tahu besaran nomor bitnya tergantung pada jumlah memori internalnya. Kita lihat 1, 2, 3, 4. Ini ada 4 nih. Berarti digit bit atau tingkatan nomor bitnya adalah 3. Karena dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3. Kita tulis deh tuh. Ya, 1, 3, 2, 1. Kita kerjakan, ini 1 dikali 8 pangkat 0. 2 dikali 8 pangkat 0. 3 dikali 8 pangkat 2. 1 dikali 8 pangkat 3. Jadi ini dia. Ya. 1 kali 8 pangkat 0. Tadi apapun yang dipangkatkan 0 nilainya adalah 1. 1 kali 1 adalah 1. 8 pangkat 1, 8 dikali 2 adalah 16. 8 pangkat 2 adalah 16. 8 pangkat 2 adalah 64. Dikali 3 menjadi 192. 8 pangkat 3 dikali 1 adalah 512. Kita jumlahkan menjadi 721. Perhatikan ya. Kita lanjutkan. Konversi dari desimal ke heksadesimal. Heksa tadi mempunyai 16 bentuk. Ya. Sehingga konversi dari desimal ke heksa itu dibagi dengan 16. Kita lihat di sini. Misalnya bilangan desimalnya adalah 1521. Nah, ini. Ini adalah basis 10-nya. Ya. 1521. Dibagi 16, sisa 95, hasilnya 95, sisa 1. 95 dibagi 16 adalah 5, sisa 15. Dan 15 dibagi 16 tidak bisa, maka sisa 5.
Yang harus diperhatikan, 15 di dalam heksa itu tidak ada. 15 di dalam heksa adalah F. Sehingga hasilnya adalah 5F1. Dari bawah ke atas. 5F1. Ingat supaya jangan lupa ini 16-an dalam bentuk heksa. Ya, kita lanjutkan. Konversi dari heksa ke desimal. Ya, kalau tadi dibagi maka ini dikali dengan 16 berdasarkan pangkat bitnya. Sama ya, tadi 192 ini ada 3 bit, maka bit tertingginya adalah 2. 0, 1, 2. Kita tulis, lalu kita kalikan. F dikali 16 pangkat 0, 9 dikali 16 pangkat 1, 1 dikali 16 pangkat 2. F ini kita rubah dulu adalah 15, lalu kita kalikan 16 pangkat 0 adalah 1, berarti 15 kali 1, 15. 9 kali 16 adalah 144, 1 kali 16 pangkat 2, 16 pangkat 2 adalah 256. Dijumlahkan 415. Sehingga 1F, 19F, saya ulangi, 19F heksadesimal itu adalah 415 dalam desimal. Ya, diperhatikan. Kita lanjut. Konversi dari biner ke oktal. Konversi dari biner ke oktal. Kita lihat, biner itu adalah bentuk duaan. Oktal itu bentuk ada 8 bentuk. Hubungannya adalah biner itu 2 pangkat 1, oktal itu adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 8 ya. Jadi 2 pangkat 3. Oleh karena itu, kita lihat di sini, satu oktal itu membutuhkan 3 bit di biner. Saya ulangi, satu oktal membutuhkan 3 bit di biner. Atau sebaliknya, 3 bit biner akan membentuk 1 oktal. Kita lihat. Kita lihat konversi dari biner ke oktal. Nah, ini dia. Kita harus kelompokkan ke dalam bit binernya. Maaf, kita kelompokkan ke dalam 3 bentuk. Ingat, pengelompokan selalu dimulai dari kanan. 101 dari kanan di sini ya. 101 kita pecah, 101 kita pecah, 10. Ini masih 2 bentuk. Dua ya. Masih 2 bit. Kita tambahkan. Jadi 001. Setelah itu kita pecahan-pecahan ini kita rubah ke dalam desimal. Kita mulai yang ini. 101 kita rubah ke dalam desimal. Ternyata 5 desimalnya. Silakan Anda hitung dengan menggunakan slide yang tadi di atas. Ya. 001 itu adalah 1 di dalam desimal. Sehingga kita runutkan 155. 155. Diperhatikan ya, pemecahan atau pengelompokan 3 bit ini dimulainya dari kanan. Ingatnya, semuanya dimulai dari kanan. Menulis nomor bit dari kanan. Memecahkan atau pengelompokan bit juga dari kanan. Itu yang harus diperhatikan. Oke, kita lanjutkan lagi. Bagaimana konversi dari oktal desimal ke biner? Sama. Tadi 1 okta membutuhkan 3 bit biner. Yang ini kita pecah dulu. 147 kita pecah masing-masing. Yang 7 ini kita pecah menjadi 3 bit. Kita bagi atau kita rubah ke dalam bentuk biner. Tapi yang dibuatkan ini cuma 3 bit. Jadi 111. 4 yaitu 100. 1001. Nah, ini kita rubah. Cara merubah desimal ke biner bisa Anda perhatikan yang di atas. Ya. Oleh karena itu 147 binernya adalah 00110011. Saya ulangi, 147 oktadesimal itu sama dengan adalah 00110011. Ya. Kita lanjut lagi, konversi biner ke heksadesimal. Sama seperti tadi, biner 2 pangkat 1, heksa itu 16 berarti 2 pangkat 4. 1 bit di heksa membutuhkan 4 bit di biner. Atau 4 bit di biner akan membentuk 1 bit di heksa.
Contoh, nah ini dia. Ya, ingat kita pecah dulu. Pemecahannya atau pengelompokannya, maaf ini 4 bit ya. 4 bit dari kanan 4 bit. 1, 2, 3, 4. Berarti 1101. Lalu 1, 2, 3, 4. 110110. Nah, yang ini, yang bit-bit ini kita konversikan ke dalam desimal. Kita konversikan 1101 biner, kita konversikan ke dalam desimal. Hasilnya adalah 13 di dalam desimal. Tapi 13 di dalam desimal, kalau kita runut ke dalam heksa nggak ada. Dia tidak mengenal angka 13. Oleh karena itu yang dikenal adalah D. Ini di dalam heksa desimal. Begitu juga yang 0110 ini. Kita konversikan ke dalam desimal. Hasilnya 6 desimal. Kita runut ke atas bahwa 6 desimal itu di dalam heksa juga sama. 6 heksa. Ya. Sehingga 01101101 adalah D. Ini dia. Yang ini D. Oh, ini 6 ya. Yang ini 6, maaf. 6D. Nah, ini harus saya ganti dulu nih. Ya. Ini adalah 6. Nah, ini kan di sini ya. Yang ini nih 6D. Nah, ini harus diperhatikan ya. Jangan sampai salah ini. Ya, ini 6D. Jadi kita runut tadi di sini, kita pecahkan di sini. Kita tulis di bawahnya ini 6, ini D. Ya, 6D. Nah, ini dia. Jadi yang 0110 tadi ini adalah 6, lalu ini adalah D. Jadi 6D. Ya. Ini konversi biner ke heksadesimal. Bagaimana kalau dari heksa ke biner? Sama. Tadi satu heksa akan membutuhkan 4 bit di biner. Nah, ini 6 ini kita rubah ke dalam bentuk biner. Tapi kita menggunakan 4 bit. Bu, 6 desimal kita rubah ke biner adalah 110. Kalau 110 berarti cuma 3 bit. Oleh karena itu kita tambahkan 0 di sini. Menjadi 4 bit. Ingat ya. 6 kita konversikan ke dalam biner. Hasilnya adalah 110. Nah, ini masih 3 bit. Nggak boleh. Karena heksa membutuhkan 4 bit. Kita tambah 0 di sininya. Karena 0 di sini tidak mempunyai arti. Tapi kalau 0 di kanan mempunyai arti. Jelas ya? Jadi kita tambahkan 0 di kirinya. Bukan di kanan. Di kiri. Begitu juga D ini kita lihat. D ini desimalnya berapa? 13. 13 desimal baru kita konversikan ke dalam biner. Hasilnya 1101. Ini udah 4 bit. Jadi kita tidak tambahkan lagi. Jadi kita gabungkan tadi. Oh, ini ulang lagi nih. Ya. Oh, ini kalau di sini D. D6 ya. Jadi kita gabung lagi. Perhatikan lagi di sini. Nah, D6. D-nya yang mana nih D? D 1101. 1101. 6-nya 011001. Ya. Jadi kita gabungkan lagi D, D-nya itu 13, 6-nya itu yang ini kita gabungkan. 11010110. Itu konversi kalau D6 dalam heksadesimal, maka binernya adalah 11010110. Ya. Bagaimana? Jelas ya konversinya? Jadi silahkan Anda coba diulang kembali ya biar lebih jelas. Nah, kalau seandainya ada pertanyaan bisa tanya melalui WA ya. Dan untuk hari ini saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.